Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Maulana dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang akhlak terpuji, taat, ikhlas, khauf, dan taubat dalam materi akidah akhlak tingkat Madrasah Sanawiyah kelas 1 semester ganjil. Adapun kompetensi dasar yang digunakan adalah KD3, yakni memahami pengertian, contoh, dan dampak positif sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Adapun indikatornya, yang pertama menjelaskan pengertian ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Yang kedua mengidentifikasi dalil-dalil tentang ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Yang ketiga menunjukkan contoh ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Yang terakhir menjelaskan dampak positif ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Baiklah saja set pertama. Di sini tentang taat. Taat bisa diartikan dengan tunduk, setia, dan patuh. Taat adalah bagaimana kita mengikuti dan patuh terhadap semua aturan atau perintah yang berlaku. Jadi, kalau taat kepada Allah berarti kita mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah maupun larangannya. Namun, bagaimana cara kita mengetahui aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa taat? Tentu saja, kita sebagai umat Islam mempunyai sumber dan pedoman utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Namun ternyata mentaati Allah lah tidaklah cukup. Namun, siapa saja yang harus kita taat juga. Dalam hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul-Nya, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Berkaitan dengan surah An-Nisa ayat 4 ini dapat kita pahami siapa aja sih yang harus kita taat. Yang pertama, taat kepada Allah. Taat kepada Allah ini taat yang paling awal dan utama. Sebagaimana dalam ayat Quran surah An-Nisa ini menyebutkan pertama taat, yaitu taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah itu harus mutlak. Tidak boleh tawar-menawar dan tidak boleh ada keraguannya. Kemudian yang kedua, taat kepada Rasul-Nya. Ketaatan kedua ini merupakan taat kepada Rasul dan sifatnya mutlak sebagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ulil amri, yaitu taat kepada pemimpin. Namun sifatnya tidak mutlak. Namun dengan syarat ia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Jika ulil amri bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka tidak boleh kita taat. Kemudian slide berikutnya, contoh-contoh taat. Banyak sekali contoh-contoh taat, namun beberapa yang akan saya paparkan ini ada 4. Yang pertama, taat kepada Allah. Contohnya apa? Mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian taat kepada Rasulnya, contohnya membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW. Ketiga, taat kepada ulil amri atau pemimpin, yakni contohnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian contoh lain dari taat, ternyata taat ini tidak cuma 3 saja. Di antaranya adalah
taat kepada orang tua, contohnya menghormati dan memuliakan orang tua. Selanjutnya, apa saja nilai positif taat? Yaitu apabila aturan Allah, maka kita mendapatkan kemuliaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan surga sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 13. Kemudian kehidupan kita menjadi tertata karena kita menaati aturan. Selanjutnya, menghindarkan kita pada perbuatan tercela yang dapat merugikan kita. Dan yang terakhir, memiliki akhlak dan ketakwaan dan kita menjadi contoh bagi sesama. Apakah nilai-nilai positif taat hanya ini saja? Tentu saja tidak, banyak sekali nilai-nilai positif lainnya. Kemudian selanjutnya tentang ikhlas. Ikhlas merupakan melakukan sesuatu dengan niat mengharapkan ridha Allah SWT sebagai cara kita untuk taat kepada Allah SWT. Ikhlas ini adalah ikhlas yang akhlak yang utama, karena ternyata tingkatan amalan ibadah seseorang dilihat dari keikhlasannya dalam niat. Maka kita harus mengutamakan niat dalam tiap amalan kita. Sebagaimana dalam Quran surah Al-An'am, Qul in a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Baik, selanjutnya slide berikutnya. Adapun contoh penerapan ikhlas: membersihkan halaman rumah tanpa mengharapkan imbalan berupa uang atau jajan kepada orang tua. Kemudian contoh lainnya, kepada orang tua bersedekah kepada bersedekah kepada orang yang kesusahan tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Mohon maaf di sini salah penulisannya. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai positif ikhlas. Pertama, menyebabkan iman indah dalam hati dan menjadikan hati benci kepada kefasikan dan kemaksiatan. Selanjutnya, menjadikan seseorang yang ikhlas itu rendah hati dan mudah memaafkan sesama. Kemudian yang ketiga, pekerjaan kita terasa lebih mudah. Tentu saja kalau ikhlas ini, sifat ikhlas ada pada diri kita, pekerjaan akan terasa mudah karena kita tahu tujuan dari hidup kita, yaitu mengharapkan ridha Allah SWT. Baik. Kemudian selanjutnya juga Allah SWT akan menolong dan membela orang-orang yang ikhlas. Kemudian ketentraman hati dan kebahagiaan selalu dirasakan. Selanjutnya, mendapatkan husnul khotimah. Tentu saja ini yang kita harapkan ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita meninggal dalam husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Baik, apakah nilai-nilai positif ikhlas hanya ini saja? Tentu saja masih banyak nilai-nilai positif lainnya. Kemudian khauf. Khauf itu apa? Khauf suatu sikap takut gelisah karena merasa bahwa pengabdiannya masih kurang dan ia khawatir bahwa Allah SWT akan menghukumnya karena perbuatan yang dilakukannya. Sifat khauf muncul dikarenakan seseorang telah memiliki akidah yang benar, meyakini adanya Allah dan mengenal sifat-sifatnya, yaitu Allah maha melihat, maha wujud, maha mendengar, dan lain sebagainya. Karena itu, ia itu merasa diawasi dan akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan khauf ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, demi Allah,
Sungguh aku adalah orang yang paling tahu dengan Allah dan paling takut kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian contoh perilaku khauf. Yang pertama, khauf kepada Allah karena telah melakukan kemaksiatan. Yang kedua, menjaga lisan dan perbuatan dengan hati-hati. Nah, ini nih yang menjadi masalah kita, lisan kita. Apalagi sekarang ini, dulu biasanya lisan ya biasa dipanggil mulutmu harimaumu. Sekarang tanganmu atau jempolmu adalah harimaumu. Makanya banyak status-status dan sebagainya yang bermasalah ya. Kemudian yang ketiga ini adalah sholat harus tepat waktu, dan banyak contoh-contoh perilaku khauf lainnya. Terus nilai-nilai positif khauf. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan diri kita terhadap perbuatan dosa, memiliki kepribadian yang baik. Nah, ini nih yang utama nih. Setiap manusia itu usahain harus punya kepribadian baik. Selanjutnya, terakhir tentang taubat. Apa itu taubat? Taubat itu merupakan kembali di jalan yang benar dengan keinginan hati yang kuat untuk tidak lagi atau tidak melakukan perbuatan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian slide selanjutnya, ternyata setiap manusia biasa tidak terlepas dengan kesalahan, baik antara hubungan kita dengan Allah ataupun antara sesama manusia. Namun manusia diberikan jalan oleh Allah SWT selebar-lebarnya untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat, karena Allah SWT maha penerima taubat. Nih Masya Allah nih, kita udah berbuat dosa yang besar, tetapi tetap aja Allah SWT sayang kepada kita. Allah menerima taubat kita. Sebagaimana dalam penjelasan taubat ini dijelaskan dalam ayat Al-Quran yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Kemudian jenis dan syarat taubat. Ternyata jenis dan syarat taubat itu ada beberapa macam ya. Di sini syarat taubat terbagi menjadi dua dan jenisnya. Yang pertama, taubat berkaitan dengan dosa kepada Allah SWT. Imam Nawawi menyebutkan 3 syarat bertaubat kepada Allah. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa, kemudian menyesali terhadap dosa yang diperbuatnya, kemudian yang terakhir tidak mengulangi lagi dengan niat yang kuat. Ini nih yang masih bermasalah buat kita ini, istiqomah untuk tidak mengulangi lagi dengan niat yang kuat. Insya Allah semoga iman kita kuat ya. Kemudian slide selanjutnya, taubat yang kedua, jenis taubat yang kedua yaitu taubat berkaitan dengan dosa kepada sesama manusia. Imam Nawawi juga menyebutkan 3 syarat bertaubat kepada sesama manusia. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa. Selanjutnya, menyesali terhadap dosa yang diperbuat. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi dengan niat yang kuat. Dan yang keempat, mengelurkan hak manusia yang disakiti atau dizolimi dalam diri. Nah, dengan cara apa? Yang pertama, dengan harta, maka dikembalikan yang berhak menerimanya. Misalnya kalau kita punya harta tapi itu punya orang lain, kita kembalikan. Yang kedua, berkaitan dengan non materi, misalnya memfitnahnya, memukulnya, kemudian atau enggak menzoliminya, maka minta maaflah kepada orang yang bersangkutan. Kemudian contoh perilaku taubat.
Yang pertama, memperbanyak istighfar. Jadi kalau kita tiap melakukan kesalahan, kita langsung ingat Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Kemudian selanjutnya melakukan salat sunnah taubat. Insya Allah semoga kita itu bisa bangun malam, tengah malam ya. Kemudian selanjutnya memperbanyak doa dan memohon ampun kepada Allah SWT dan meminta maaf kepada sesama atas kesalahan yang diperbuat. Yang keempat, berjanji untuk tidak mengulangi dosa yang diperbuat. Kemudian selanjutnya terakhir, nilai positif taubat. Perbuatan dosa orang yang bertaubat akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Masya Allah, kita udah ngelakuin kesalahan, terus kita bertaubat, Allah mengampuninya. Ternyata Allah tidak hanya mengampuni, tetapi menggantikan dengan kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Betapa besarnya kemuliaan Allah SWT yang mengampuni seorang hamba yang berbuat dosa. Selanjutnya mendapat ampunan dan rahmat Allah SWT. Yang ketiga, meninggal secara husnul khotimah. Tentu saja kayak tadi ya, kita menambahkan yang namanya husnul khotimah. Kita menambahkan meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin. Kemudian terakhir, mendapatkan pahala dan surga Allah SWT. Baik, mungkin sekian dari penyampaian kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.